Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. PKM Masjid Jami Al-Ikhlas yang saya hormati, hadirin wal hadirat, jamaah salat subuh dan jamaah pengajian rahimakumullah. Banyak kita bersyukur, alhamdulillah, pada hari ini masih diberi kita umur, diberi kesehatan, kesempatan hadir kembali di masjid yang kita cintai ini. Salawat dan salam kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Kiranya dapat kita ikuti sunnahnya agar kita beroleh keselamatan, kebahagiaan di dunia wal akhirah. Subuh hari ini kita lanjut kaji kita surah Ad-Duha. Kemarin kita sampaikan At-Takatsur. Nah, ini Ad-Duha. Surah Ad-Duha ini terdiri dari 11 ayat dan termasuk dalam ayat-ayat Makkiyah, surah Makkiyah yang turun di waktu Nabi masih berada di Mekah sebelum hijrah ke Madinah. Adapun asbabun nuzul, sebab-sebabnya surah ini turun adalah lama jaraknya pada ayat sebelumnya dengan ayat ini turun. Lama. Sampai-sampai Nabi kadang-kadang ke Gua Hira dengan harapan turun wahyu. Begitu juga berharap supaya segera turun wahyu, turun Jibril membawa wahyu. Sampai-sampai orang-orang musyrikin pun mengejek Nabi. Diejek dengan ejekan yang sangat keras. Seorang musyrikat berkata, wanita musyrik berkata, Muhammad, setanmu telah meninggalkanmu. Waduh, dibilangnya lah pula, setanmu telah meninggalkanmu. Iyalah, bini si Abu Lahab lah pula. Lalu kemudian Nabi pun pula ketunggu-tunggu, ditambah lagi datang ejekan demi ejekan. Akhirnya turunlah ayat atau surah ini. Kita lihat apa kesan dan pesan yang kita peroleh dari surah ini. Wadduha. Waw di situ adalah waw qasam, bukan waw atop. Artinya demi waktu duha. Demi waktu duha Allah bersumpah. Semua ayat-ayat yang menunjukkan waktu itu adalah pakai kalimat qasam. Wal as, demi waktu asar. Wal fajri, demi waktu fajar. Wal lail, demi waktu malam. Wan nahar, demi waktu siang. Begitu juga semua. Nah ini pun kenapa? Karena pentingnya waktu itu dalam kehidupan kita di dunia ini. Penting, berharga. Al-waqtu minadz zahabi. Waktu itu lebih mahal dari emas.
Mahal rupanya emas, ya Bu. Bu, emas mahal. Itulah lebih mahal lagi waktu. Dan bahkan emas itu mahal pada waktunya. Ada waktunya nggak mahal lagi. Kapan itu? Di akhirat. Makanya nggak usah dibawa emas itu mati. Nggak laku di akhirat itu. Indah pada waktunya. Dipakai ibu-ibu indah, pakai gelang, cincin, anting, kalung indah. Kalau masih sesuai kuning emas tu dengan kekencangan kulitnya. Kalau sudah nenek-nenek keriput, enggak nyambung lagi kuning emas tu dengan keriputnya. Sampai antingnya pun udah meleleh apanya itu kuping, enggak indah lagi nampak. Nah, baiklah waktu. Bahkan al-waktu kasaib, waktu itu seperti pedang. Fa illam taqata faqata'aka. Kalau tidak kau pukulkan, tidak kau potongkan, dia memotongmu. Artinya kalau waktu itu enggak kita gunakan, itu penyebabnya kita akan kena siksa. Ayalah. Nah, oleh karenanya pergunakan waktu sebaik-baiknya. Ini kebetulan waktu duha. Waktu duha. Kapan waktu duha itu? Waktu duha itu ialah ketika matahari naik setinggi galah. Tahu galah? Hah? Tahu galah? Galah apa? Menjolok mangga ya misalnya. Tapi banyak juga digunakan menjolok HP. Galah itulah kira-kira setinggi galah itu naik matahari, dia pun sudah memancarkan cahayanya. Itulah yang dimaksud dengan waktu duha. Dan waktu duha itu solat sunat yang sangat istimewa. Sangat istimewa solat duha. Paling solat sunat paling istimewa kalau siang duhalah. Banyak manfaatnya. Termasuk insya Allah Allah melapangkan rezeki, memudahkan urusan. Termasuk kita orang yang mensyukuri nikmat-nikmat persendian. Jadi Pak, mudah-mudahan lah ya. Bahkan surga itu salah satu pintunya adalah babud duha, pintu duha. Kata Rasul, ternyata pintu-pintu surga itu nanti memanggil. Dia yang manggil. Misalnya orang-orang yang rajin salat duha, orang yang duha ini pintu duha, masuk. Yang rajin puasa babur royan, babur royan memanggil. Yang rajin sedekah, babus sedekah memanggil. Jadi begitu. Jadi pintu-pintu surga itu memanggil para ahlinya. Lalu satu waktu Abu Bakar Siddiq bertanya kepada Rasul, "Ya Rasulullah, apa ada orang semua pintu surga itu memanggil dia?" Dijawab Nabi, "Engkaulah wahai Abu Bakar." Jadi Abu Bakar Siddiq sosok orang yang semua pintu surga itu memanggilnya. Karena semua yang ada pintu surga itu semua gacoknya adalah Abu Bakar. Semua pintu surga itu manggil. Awak kira-kira pintu mana lah manggil awak ini ya? Baiklah, ada pintu tu. Lalu hadirin wal hadirat yang berbahagia, inilah pentingnya waktu duha. Maka Allah bersumpah dengan waktu duha. Sambil minum lagi tadi dah. Mohon maaf yang belum dapat apa nyusul itu.
lanjut ayat kedua. Wal-laili idza saja, demi waktu malam apabila dia sudah sunyi. Tadi cerita duha, ini malam ketika sunyi. Kenapa sunyi? Wan nasu niyamun, orang sudah dalam keadaan tidur, tapi alhamdulillah dia wa huwa qiyamun, tapi dia berdiri. Orang tidur dia qiyam. Niam, qiyam. Yang tidur nyenyak tidurnya, tapi yang qiyam, yang berdiri, maksudnya sholat tahajud, itu orang juga orang istimewa juga, ya. Dan Allah berjanji dalam melalui ayatnya, wa minal laili fatahajjada bihi nafilatan lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqamam mahmuda. Dan dari sebahagian malam hendaklah kamu melaksanakan tahajud. Niscaya Allah akan membangkitkan kamu mendapat tempat terpuji. Orang-orang kalau mau tahu pejabat-pejabat akhirat masih berkeliaran di muka bumi ini, itulah orang tahajud. Kalau pejabat-pejabat dunia, tengoklah, nampaknya di TV itu ya, termasuklah presiden, gubernur, bupati, wali kota. Ini bentar lagi main pula ini pemilihan pejabat-pejabat dunia, gubernur, bupati, wali kota. Tapi kalau pejabat-pejabat akhirat adalah pecinta tahajud. Apalagi sekarang agak enak tahajudnya nih. Bangun apa 4:30, masih bisa tahajud ya. 2 rakaat, mungkin 1 rakaat pun witirnya jadilah. Jadi insyaallah. Jadi mudah-mudahan kita pergunakan malam itu sebahagiannya untuk tahajud. Kalau waktu sahur, ada juga di Quran sahur ya. Wal mustaghfirina bil ashar, dan hendaklah mereka banyak beristighfar pada waktu sahur. Hadirin wal hadirat yang berbahagia, mari kita pergunakan waktu penting duha dan kesepian malam. Nabi Isra Mi'raj di kesepian malam. Nabi menerima wahyu pertama malam, turun Lailatul Qadar malam lagi. Banyak keistimewaan malam itu. Bapak ibu-ibu yang berbahagia, kita lanjut ayat ketiga. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Tuhanmu tidak meninggalkanmu dan tidak pula membencimu. Ini tadi jawabannya, lama turun wahyu itu bukan karena Allah meninggalkan Nabi Muhammad dan bukan karena Allah benci kepadanya. Seperti tuduhan-tuduhan orang musyrik tadi, Muhammad, kau telah ditinggalkan setanmu, kau telah dibenci, enggak disukai lagi. Dijawab ayat ini, Tuhanmu tidaklah meninggalkanmu dan tidak pula membencimu. Lalu kenapa lama jaraknya turun wahyu? Adalah hikmahnya buat Nabi, supaya Nabi tahu siapa di antara mereka itu yang mencintai, menyukainya, dan siapa pula yang membenci atau tidak suka kepadanya, agar dia lebih hati-hati dalam menjalankan dakwahnya. Wah,
Begitulah rupanya kalau Allah membuat sesuatu kepada hambanya, pasti ada hikmah rahasia di balik itu. Oleh karenanya Bapak Ibu, mana tahu kita pun dalam menjalani hidup ini ada kesulitan-kesulitan, jangan langsung terus berputus asa, jangan buruk sangka. Ada yang Allah siapkan yang terbaik buat kita. Itulah pentingnya husnuzon, berbaik sangka, jangan buruk sangka, apalagi kepada Allah. Asa antakrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Boleh jadi kamu benci pada sesuatu itu, tapi itulah yang lebih baik untuk kamu. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Boleh jadi kamu suka pada sesuatu tapi tak baik buat kamu. Maunya Nabi cepat turun wahyu, maunya Allah tidak. Jadi maunya siapa yang terjadi? Maunya Allah. Karena turun wahyu bukan maunya Nabi, turun wahyu bukan maunya Jibril, tapi maunya Allah. Maka kita ikutilah maunya Allah, karena Allah maha mengatur segala sesuatu. Kalau kita kadang-kadang aturan kita salahnya, aturan Allah tidak pernah salah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang telah mengatur sekalian alam. Hadirin wal hadirat yang berbahagia, semoga kita juga tidak pernah ditinggalkan Allah, tidak pernah dibenci Allah. Jadi ada sesuatu yang tak kita sukai pun menurut keinginan kita, tapi janganlah karena bencinya dan murkanya Allah, jangan karena ditinggalkan Allah, tetap sebagai bagian dari rahmat kasih sayang Allah kepada kita. Paham Pak? Ya Bu? Paham ya? Karena hidup ini bukan kemauan kita, tapi mengikuti kemauan Allah. Jadi tidak pernah dibenci Allah dan Allah tinggalkan Nabi. Semoga kita juga begitu. Jangan dibenci Allah, jangan ditinggalkan Allah. Bersama Allah kita terus. Kemudian hikmahnya lagi buat kita, ternyata jangan kita berharap semua orang suka pada kita. Nggak mau itu, nggak mau. Ada saja yang tak suka. Ada. Ya, seperti Nabi lah. Yang tak kenal Nabi, enggak jumpa sama Nabi, tapi benci dia. Betul enggak? Masih banyak enggak orang sekarang yang benci sama Nabi? Oh banyak, membenci, mengejek segala. Jumpa tidak, kenal tidak, tapi benci dia melihat. Jadi ini juga merupakan iktibar buat kita ini. Kibar. Kita semualah, termasuk saya. Ustaz Baron, jangan kau pikir suka semua orang nengok kau. Ada yang nggak suka. Nabi aja. Nabi Muhammad SAW. Apa rupanya yang salah dikerjakan? Nggak ada. Apa yang merugikan orang? Tak ada. Cuma ada yang tak suka. Itulah hebatnya. Sampai ada yang berencana membunuhnya segala macam ya. Nah, kita pun jangan berharap itu. Karena ada penyakit di hati manusia itu, penyakit apa namanya itu? Ada hasad, dengki, iri hati, susah melihat orang senang, senang melihat orang susah. Kalau di kampung kami sama Amang Boru ini ada namanya penyakit good namanya. Good. Tapi jangan bahasa Inggris. Kalau good bahasa Inggris good baik. Ini good ini tidak. Goodnya. Sampai ada hadisnya itu Amang Boru ya. Sodiau lebih baik ya cek begu. Kalau tidak sama aku, sama kau pun jangan. Ketimbang sama kau bagus sama begu. Begu itu setan. Bagus musnah habis. Aturannya kalau enggak sama awak, biarlah sama orang. Aturannya ya. Ini tidak. Kalau enggak sama kau pun kalau enggak sama aku, sama kau pun jangan. Aduh. Itulah penyakit, Berpenyakit hatinya. Fi qulubihim maradun.
wazadahumullahu marada. Di dalam hatinya ada penyakit, buat tambah penyakit itu. Wah, tambah parah. Bapak Ibu Saudara yang dirahmati Allah, saya ulangi, pada ayat ketiga ini Allah menjelaskan kekecewaan Nabi kita lama turun wahyu ternyata diobati oleh Allah. Allah bukan benci dan tidak meninggalkanmu, tapi ada hikmah di balik supaya tahu kau siapa kawanmu, siapa lawanmu, agar berhati-hati kau lagi lebih lanjut menyampaikan dakwah Islamiyah itu. Hati-hatilah kita Bapak Ibu Saudara dalam menjalani hidup ini. Tidak semua orang suka pada kita walaupun kita berbuat baik. Hah? Ya Pak? Halo Pak? Pak? Ya. Masih ada susunya. Kalau enggak melamun-melamun. Bismillah. Lanjut lagi. Walal akhiratu khairul laka minal ula, dan adalah negeri yang akhir itu lebih baik bagi kamu dari yang ula. Yang akhir itu akhirat, ula itu dunia. Jadi berarti akhirat itu lebih baik bagi kamu daripada dunia. Apanya yang lebih baik? Semua. Nggak ada yang lebih baik dunia ini daripada akhirat. Waktunya dunia ini sebentar, akhirat kekal. Perbandingannya satu hari dunia satu hari akhirat 1000 tahun dunia. Hah? Berarti berapa lama lah kita hidup di dunia ini? Paling sebatang rokok lah kurasa. Hidupkannya rokok tuh, mati rokok tuh, mati itu habis waktunya. Kira-kira begitulah. Sebentar, nggak lama kita di dunia. Sebentar. Kemudian mau ngapain di dunia nih? Mau diuji, mau dicoba. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum. Mati, hidup, ujian. Jadi hidup ujian, mati ujian. Kaya ujian, miskin ujian, sehat ujian, sakit ujian. Apa lagi? Pokoknya semua ujian. Salat ujian, zakat ujian, haji ujian, puasa ujian, pengajian ujian. Dunia ini tempat diuji. Kalau akhirat tempat pembalasan. Maka di akhirat nggak ada sholat lagi, nggak ada puasa, nggak ada zakat, nggak ada haji. Yang ada cuman pembalasan dan kenikmatan demi kenikmatan buat orang beriman, bertakwa, beramal soleh. Tapi penyiksaan, pembalasan bagi orang-orang kafir. Jadi lebih baik bagaimana pembalasan kenikmatan di sana? Digambarkan lagi pada ayat berikutnya. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى, dan kami akan memberikan kepadamu berbagai kenikmatan rahmat Allah, fatarada, sehingga kau puas, sampai puas. Di dunia ini Bapak Ibu nggak ada kepuasan. Nggak ada. Nggak usah cari kepuasan di dunia ini, nggak jumpa itu Pak. Paling-paling di dunia ini akmal, tamam, sempurna. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum. Nah, paling akmal, atmam. Kalau puas itu cuman ada di akhirat. Haji. Wa atimmul hajja wal umrata lillah. Haji dan umrah itu nikmat sempurna. Setelah dia syahadat, salat, puasa, zakat, haji, atimmu, sempurnalah.
Ini beliau ini baru disempurnakan nikmat Allah, baru pulang haji. Kloter 20 19. Di antara mana Pak Haji, Pak Dokter belum datang ya. Yalah. Ada banyak juga ini jamaah kita yang haji. Bu aja ya. Baik. Sempurna. Tapi walau sempurna nikmat itu tidak puas. Misal Pak Haji masih mau lagi pergi haji. Wow. Tiap tahun pun jadi kan. Ibu bapak yang baru pulang umroh masih mau pergi umroh. Maulah. Tiap minggu, tiap bulan berangkat umroh. Enggak ada puasnya. Itulah dunia. Apalagi harta memburu. Dapat satu lumbung harta, ingin lumbung kedua, dapat lumbung mau ketiga. Begitu itu semua nikmat itu Pak. Sudah ada satu orang rumah mau dua, udah dua mau tiga, udah tiga mau empat. Puas kah? Belum. Walau biniknya satu kampung tuh tak puas juga itu. Ingin ke kampung lain lagi. Ayo. Enggak usah cari kepuasan di dunia ini, tak jumpa itu Bapak Ibu. Enggak usah, demi Allah tak jumpa itu. Enggak ada. Di mana kepuasan itu? Di akhirat. Nikmat. Sampai kau puas. Apa makna puas? Enggak nuntut yang lain lagi, maunya. Enggak ada itu lagi. Enggak ada maunya. Ya Allah. Jadi ya Rasulullah, kayak mana kali lah rupanya kenikmatan di surga itu. Nabi bilang tanahnya saja, tanah surga tuh harumnya kayak kesturi, karihil misk, kayak harum tanahnya ini kesturi. Aromanya tercium sejauh 70 tahun perjalanan. 70 tahun lagi nyampe lagi kita ke surga, aromanya sudah tercium. Itulah parfumnya itu. Bukan kayak minyak kesturi yang 25.000 satu cc itu gini pun harus gini awak masukkan ke hidung awak baru tercium. Sampai ada dulu di kampung orang bilang, nah hebatlah parfum kawan tuh, tercium 7 tikungan kata, 7 tikungan. Anda luar biasa ya. Ini 70 tahun. Itu baru tanahnya. Tanah surga itu saja. Ya. Kalau tanah dunia ininya yang bau tai kucing lah, kencing kuda, bau lumpur. Itu pun mahal. Sekarang berapa semeter sini? dapat 2 juta enggak ya? Enggak dapat lagi ya? Wah, mahal. Tanah na bau lumpur tuh mahal. Tanah surga saya. Akhirnya datanglah seorang badui, orang kampung, orang yang tinggal di gurun sana, menemui Rasulullah SAW lalu bertanya, ya Rasulullah, ajarkanlah kepadaku amalan yang ringan tapi bisa masuk surga. Amalan itu katanya paling ringan tapi bisa masuk surga. Dan dia pulang nggak pala ditargetkannya surga mana, pokoknya bisa masuk surga. Ya, ibu-ibu rencana mau ke surga mana? Oh, Firdaus ya, Firdaus. Bagus juga itu. Bagus sebetulnya, tinggi target awak. Target awak paling tinggi. Target ini, ya mana tahu nggak nyangkut di situ, turun ke bawah, main di adan. Enggak nyangkut di adan, turun ke bawahnya lagi, nyangkut di Naim. Enggak nyangkut di Naim, turun di Darussalam. Ya paling tidak di Jannatul Khuldi paling rendah. Ya, pokoknya calon apa dulu awak? Calon bupati. Enggak nyangkut di jadi bupati, jadi wakil. Enggak nyangkut di wakil, apa lagi tuh? Itu begitulah seterusnya begitu. Jadi target sekarang semua target gubernur, target wali kota, target bupati. Cuman mana tahu nggak nyangkut di wakil pun jadilah akhirnya.
Paten juga ibu-ibu nih. Firdaus ya Bu ya. Jadi. Pokoknya paling tinggi dulu, nggak nyangkut turun di bawah. Kawan ini tidak begitu pula. Tahu diri barangkali ya. Kenapa? Amalan yang paling ringan tapi bisa mengantarkan aku masuk surga. Wah. Lalu oleh Nabi bilang ada. Yang pertama, solat fardumu jangan tinggal. Solat sunat tak usah. Nggak usah kau duha, nggak usah kau tahajud, nggak usah lagi misalnya qabliyah ba'diyah, nggak usah. Tapi yang wajib jangan tinggal. Satu. Yang kedua, puasa Ramadanmu jangan tinggal. Kalau puasa Arafah, puasa Asyura, Senin Kamis, tak usah. Puasa Ramadan jangan tinggal. Yang ketiga, tinggalkan yang haram. Itu aja. Untuk wanita kata Rasul ada satu lagi tambahnya, taati suamimu. Bu, solat jangan tinggal, puasa jangan tinggal, yang haram tinggalkan, suami ditaati, ahli surga. Itulah yang paling ringan, nggak ada di bawahnya lagi. Nggak di bawah, cari di bawah, nggak ada, itu paling ringan. Oh ya, kita koreksi dulu balik solat kita nih. Solat dulu ceritanya ya. Solatnya tadi 5 waktu, berarti solat ritual. Solat ritualnya jangan tinggal. Subuh 2, zuhur 4, asar 4, maghrib 3, isya 4. Jangan tinggal. Lalu kalau mau ke Firdaus, naik syarat nih solat ini. Qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi salatihim khashi'un. Salatmu kalau mau ke Firdaus khusyuk. Tidak bisa sekedar khusyuk. Lagi-lagi khusyuk itu di hati, bukan di otak. Malah otak ini yang membuat tak kemana-mana hati apa pikiran awak. Lagi solat, ingatlah jemuran belum diangkat, ingatlah kompor, ingatlah sarapan, ingat bawang habis, cabai segala macam. Sampai kadang kemendailing pun ingat awak. Kalau otak lain di permainannya. Khusyuk itu di hati, di kolbun sininya di hati ini. Allahu Akbar. Lagi solat kita, pikiran di atas, hati di bawah. Tapi ketika ruku, Allahu Akbar, mulailah sejajar pikiran dengan hati. Sujud, Allahu Akbar, hati di atas, pikiran di bawah. Makanya Nabi bilang, orang paling dekat dengan Allah lagi posisi sujud. Kenapa tidak? Hati sudah. Ya. Jadi itu. Kalau kemudian maunya jangan cuman sekedar khusyuk saja dalam salat, tapi harus tanha anil fahsya'i wal munkar, mencegah dirimu dari perbuatan keji dan munkar. Maunya kalau makan nasi wudu atau lontong, mana tahu mau ditukar roti nih sama nasi wudu. Enggak, minggu depan maksudnya ahad depan, mana tahu ya. Ada rencana? Bisa juga. Setiap ahad kan, ahad ya. Ahad lain kan. Ahad depan mungkin mau dirubah sama lontong, ahad depannya nasi wudu, ahad depannya baru ada program, ada. Jadi kita habis makan lontong nanti, jangan cuman makan lontongnya yang dinikmati. Kalau makan lontong tuh khusyuk lawa ya enggak khusyuk kali ya makan lontong. Dirasakannya garamnya, asamnya, apalagi cabenya, pedasnya. Nah udah, itu khusyuk lah itu. Ada orang, gimana kau rasakan lontong tadi? Enggak kurasakan, kutelan aja gitu. Ibarat solat ini kan makanan rohani, lontong makanan jasmani. Jadi habis maunya makan lontong, terasa kenyangnya inilah di solat itu tanha anil fahsya'i wal, itu kenyangnya itu.
tahanlah enggak makan sampai siang dengan lontong tadi. Siang makan lagi zuhur. Lalu makanya kalau sudah kita isi makan rohani kita dengan solat, maka tutuplah makanmu itu, makanan rohani, dengan Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Keselamatan dan rahmat Allah lah buat kamu semua yang ada di sebelah kanan sana ini sampai ujung dunia. Keselamatan rahmat Allah buat kamu semua sampai ke ujung sana, ke ujung dunia. Selamat dan rahmat buat kamu. Artinya aku tidak ganggu kamu, aku tidak rugikan kamu, aku tidak zolimi kamu, aku tidak mencelakakan kamu, tidak membohongi, tidak menipu, tidak menggosip, tidak memfitnah kamu lagi. Maka letak dari tanha anil fahsya wal munkar itu adalah masuklah membayar kontan. Masya Allah, alhamdulillah. Siapa lana pemurahnya ini ya, berkat ini berkat subuh lah ini. Ya Allah, itu pun tak mau orang datang nak kuliah subuh niat nih. Banyaknya dah. Ini baru dunia nih Pak, akhirat. Ya Allah, akhiratnya berapa? Lebih utama daripada solat sunat 100 rakaat. Tapi nanti karena persoalan nanti ini lah malas orang. Mohon maaf kalau bayar kontan ini Pak, misalnya dibilang BKM, Bapak Saudara, siapa besok subuh yang datang kuliah subuh si Jami Al-Ikhlas, setiap yang datang dikasih 100.000 satu orang. Oh, itu nggak perlu iman, nggak perlu itu Pak, rame. Yang baru lahir pun dibawanya anaknya itu. Yang sudah mau mati pun tak datang. Karena itu iman. Nah, ya. Ku bilang tadi, ku bilang pula apa? Keluar lagi, bilang 100.000 untuk datang pulanya nanti ya. Nanti di akhirat. Memang harus dengan iman lah semua Pak. Nggak bisa. Semua ini. Haji mabrur surga nanti. Makanya iman, makanya itu termasuk lagi Pak. Salat sunat 2 rakaat waktu syuruk nanti ntar lagi masuklah syuruk ini. Waktu syuruk isyraq, salat sunat isyraq 2 rakaat. Kata Nabi lebih utama daripada haji, akan diberi pahala padanya seperti haji dan umroh yang sempurna. Hanya nunggu 45 menit dari sholat subuh, bukan nunggu 16 tahun. Haji 16 tahun, pahala haji nanti 45 menit habis subuh. Haji dan umroh biayanya 50 juta. Ini tidak, biayanya cuma modalnya datang awal pagi-pagi dari rumah, berangkat ke masjid, mau sholat subuh berjamaah. Nanti habis sholat subuh, enggak dikunci masjidnya, duduk awal sampai isyraq, sholat sunat 2 rakaat, pulang. Sama seperti pahala haji dan umroh yang sempurna. Tapi nanti, kalau sekarang pula dibagi, enggak perlu iman. Pokoknya habis sholat suruh kasih 50 juta. Rame. Ada lagi yang lebih jago. Luar biasa ya, luar biasa. Fajar tadi, qobliyah subuh tadi. Datang kita dari rumah, datang kemudian masuk azan, habis azan kita qobliyah alias fajar. Kata Nabi, lebih utama dari langit dan bumi dan segala isinya. Tapi nanti, makanya yang mau cuma orang beriman. Kalau sempat BKM bilang, Bapak Saudara, siapa besok subuh yang datang ke Masjid Jami Al-Ikhlas 10 menit sebelum masuk waktu subuh, maka oleh
Badan Kenaziran menyediakan hadiah 1 unit mobil sedan setiap yang datang, baru boris mobil sedan sepanjang jalan benar. Untuk apa? Hadiah solat subuh besok. Di masjid ni pun tidur orang biar jangan terlambat. Enggak perlu iman itu Pak kalau itu. Lalu makanya kenapalah setiap bilang amal soleh, amanu wa amilus soleh, amanu. Tidak mau orang mengerjakan amal soleh kalau bukan karena orang beriman. Titik. Ini kan karena beriman, so makanya datang ini. Oh tak beriman mana datang? Iya, Pak Haji Rambe. Iya. Inilah contoh-contoh orang beriman di provinsi Sumatera Utara. Iya, enggak mau itu Pak. Habis subuh enggak ikut kau ngaji. Untuk apa aku direpet-repeti Ustaz Bahron katanya pula. Bukan nama repet-repet. Kalau dulu kau dapat pahala kau solat sunat 100 rakaat, itunya bukan aku nama menggaji itu pula dah. Nah, Bapak Ibu, inilah gambaran-gambaran keimanan. Makanya penting iman. Jadi termasuklah di antara solat tadi. Jadi habis sarapan lontong, lapar langsung. Habis solat udah menyikut orang, habis orang sudah korupsi, habis solat udah bohong, sudah mengganggu orang. Oh, di mana tenaga solatmu yang kau makan tadi itu? Makanan rohani. Makanya penting tanha anil fahsya'i wal solat. Solat. Ada solat yang tinggal Bu? Hah? Pernah solat ibu-ibu tinggal? Pernah. Pertama waktu zaman jahiliyah lah kurasa ya. Lagi-lagi jahil-jahil, lagi-lagi muda-mudahan, nggak peduli sama dia semua. Yang kedua lagi beranak kecil ya Bu ya. Ya Bu. Yang ketiga habis alangan. Udah habis alangannya hari ini, tapi ditundanya lagi mandinya sampai sore. Tinggal zuhur asarnya. Itu bahaya itu. Bu. Paham Ibu? Pernah Ibu lakukan itu? Nunda-nunda mandi junub? Pernah? Nah itulah. Berarti nggak bisa lah Ibu ke surga kalau begitu. Nggak, syaratnya tadi sholat jangan tinggal. Tapi udah tinggal Ustaz, kayak mana lagi? Qadha. Macam mana mengqadanya? Kata Ustaz Adi Hidayat, orang Muhammadiyah nih, apa katanya? Habis subuh qadha subuh, habis zuhur qadha zuhur, habis asar qadha asar, habis maghrib qadha, habis isya qadha isya. Tapi kata Ustaz Yahya, Buya Yahya, orang NU ini tidak mesti subuh di subuh, subuh boleh diqadha di zuhur, zuhur boleh diqadha di asar, pokoknya qadha. Habis. Pantaslah di Mekah Ji. Rajin kali orang solat lagi. Kenapa? Mau mengqadha solat tinggal. Jangan mati dulu sebelum qadhaan habis. Kalau sudah diqadha, matilah. Aman lah itu. Iya, qadha. Ustaz pernah tinggal? Pernah. Cuman enggak pala banyak kali dah. Karena tamat awal SD udah langsung ke Purba. Belum akil balik. Udah di pesantren terjaga alhamdulillah. Habis awal dari Purba mengajar laku ke Mandua Mas Baru Sibolga Tapteng perbatasan sama Aceh. Udah jadi ustaz aku di situ. Enggak mungkin lah tinggal sholat tawa ustaz tawa kan. Mestilah wah. 3 tahun di sana ngajar, merantaulah ke Medan, kuliah di UIN. Aman pula lah alhamdulillah. Habis jadi ustaz lah sampai sekarang. Jadi enggak pala banyak kalinya, cuman pernah. Tapi langsung awak qadha, tinggal misalnya zuhur, asar qadha langsung. Jangan tunda-tunda pula. Itulah qadha salat. Yang kedua puasa, masih ada qadhaan yang tinggal belum diqadha. Qadha. Kemudian Bu, pernah durhaka sama laki? Bu, pernah Ibu durhaka sama laki Ibu? Minta maaf. Tapi udah mati Ustaz. Ya udahlah, kirimlah amalan-amalan sama dia. Mudah-mudahan dimaafkannya. Kemudian tinggalkan yang haram. Inilah napayahnya.
Kalau memang awak tinggal di gurun pasir sana, enggak orang pun payah jumpa, bisalah aman awak, enggak berdosa. Kayak tinggal di hutan yang ada cuman bodat, aman lah awak, enggak berdosa. Tapi awak tinggal di Medan nih, asal keluar dari rumah udah dosa. Kalau dari Mekah wajib, bersih kali awak rasa. Iyalah, mata awak terjaga. Banyaknya wanita tapi menutup aurat semua. Di Medan ni keluar awak dari rumah udah nampak betis wanita. Memang enggak sengaja awak tengok mula-mulanya. Cuman mau kadang bertahan. Di YouTube nengok handphone, awak cari-cari informasi kajian muncul. Ketika muncul, ya kok cepat awak geser. Kalau enggak, mulailah. Inilah payahnya. Jadi kalau dipikir-pikir, amalan paling rendah membawa ke surga, ini pun kalau secara lahirnya enggak mampu. Harapan awak cuman rahmat Allah lah. Semoga kebaikan yang tak seberapa ini diterimanya, dosa-dosa awak diampuninya. Berbanyak istighfar dan berbuat baik pada manusia. InsyaAllah, wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda, maka Allah akan menjanjikan kebaikan-kebaikan kepada kita sehingga kita puas. Arti puasa Mang Bro tidak menuntut yang lain lagi. Enggak ada bosannya. Enggak ada bosannya, Bang. Cobalah kalau di dunia nih, bini bapak masih masak rondang terus selama sebulan. Bosan enggak bapak? Rondang aja. Tengoknya tudung tu langsung tutupnya. Naik pula tensiku menengok rondang ni katanya. Itu saja aku tengok, bosan. Padahal enaknya aku rasa. Besok sebulan sayur asam terus, bosan lagi. Itulah dunia. Makanan saja bosan di dunia. Seenak manapun kalau sering terus bosan. Tapi di surga itu tidak ada bosannya. Enggak ada. Bako, kekal, nikmatnya kekal. Ada orang menengok bininya pun bosan dia. Bosan aku menengok bini. Bosan. Di surga enggak ada bosannya nengok bidadari itu. Menyenangkan terus. Tidak pernah tidak menyenangkan. Ibu-ibu laki itu, ibu pernah menyebalkan? Bu, pernah enggak laki ibu menyebalkan ibu? Sering. Nah, itulah tiap hari. Nah, oleh karenanya itulah dunia. Jadi kalau mau puas, cari kepuasan di akhirat. Enggak usah cari. Dunia ini buat capek nih, Pak. Makin dikejar dunia ini makin capek, makin tak dapat. Kalau mau cari kepuasan akhirat lah. Wow, udah lewat waktu. Ini aja dulu. Insya Allah kita sambung lagi ini. Itu tadi kesannya. Kemudian apa lagi kesan dan pesan dari surah ini? Baru ayat 5 ini. Insya Allah malam Sabtu nih. Jadwal awal itu ya. Antara maghrib dengan isya. Insya Allah. Situ kita sambung lagi nih. Ya, mudah-mudahan sehat kita, panjang umur, datang kita, kumpul kita balik malam Sabtu ini. Ada juga rotinya, ada aja ada. Alah, silakan Bapak Ibu. Kepada Bapak Ibu ada mau dipertanyakan kami silakan. Alhamdulillah. Iya. Mic-nya. Siapa dulu? Oh ini, Bapak dulu. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz, ini Ustaz. Surat Ad-Duha itu 11 ayat. Tadi Ustaz sudah mengulas 5 ayat. Tapi karena kajinya masalah puas, boleh saya izin ke ayat ke-11 saja Ustaz? Boleh. Bahwa atas
ceritakan, kan begitu kira-kira. Iya, iya. Iya, iya. Nikmat kan banyak. Iya. Nikmat materi mungkin orang bersyukurnya ya bersyukur, mungkin bersedekah dan sebagainya. Tapi ada nikmat yang paling tinggi itu adalah nikmat hidayah, iman dan Islam. Maka implementasinya beribadah, sholat. Nah, hadis di sini ketika kita mensyukuri nikmat materi dengan bersyukur, acara syukuran, mungkin bersedekah, dengan landasan kita ingin mengamalkan ayat ini, hadis, tapi orang justru menyatakan ya pamer. Kemudian kita ingin mengimplementasikan syukur atas nikmat iman Islam dengan beribadah, sholat, rajin masjid dan sebagainya. Orang bilang pula dia. Bagaimana sebetulnya kita menyikapi makna ayat ini, Ustaz? Terima kasih, Ustaz. Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam. Fahadits di situ, haddasa itu kan ceritakan. Tapi ceritakan di sini maknanya syukurnya itu. Fahadits di situ maknanya syukurilah. Adapun nikmat-nikmat yang kami beri, nikmat Allah ini ada dua, ada nikmat zahir, ada nikmat batin. Nikmat zahir termasuklah nikmat rumah, nikmat orang rumah, nikmat orang rumah itu pun nikmat juga itu, Pak. Iya, yang capek ayah homaknya itu bapak tinggal menikmati. Halo, Pak. Halo. Yang capek melahirkan, mengandung, membesarkan, nyekolahkan itu ayah maknya. Sama bapak udah tinggal siap tayang itu. Pak, kalau dihitung mahar yang bapak kasih dengan biaya ayah maknya membolo itu, gak cukup itu. Maka syukurilah binimu itu. Macam mana mensyukuri bini? Halo, Pak. Sayangi dia, maka suami wajib menyayangi istrinya. Kalau ada suami tak sayang istrinya itu, suami tak tahu diuntung itu. Setuju, Bu? Setuju, Bu. Ada nikmat anak ya, nikmat kendaraan, nikmat sawah ladang, itu zahir semua itu. Mungkin tadi sudah digambarkan melihat nikmatnya. Kemudian ada nikmat batin, sehat, ilmu, umur ya, iman, itu semuanya nikmat. Macam mana mensyukurinya? Syukur itu kan wa alla yatasarrafu bi ghairi ta'ah. Syukur itu adalah jangan pergunakan nikmat itu kecuali untuk meningkatkan ketaatan pada Allah. Itu syukur. Itu syukur. Syukur itu tidak dipergunakannya nikmat-nikmat itu kecuali untuk meningkatkan ketaatan kepada Allah. Itu syukur. Jadi kalau dengan nikmat itu makin durhaka dia, itu kufur. Ya, syukurilah. Kemudian kalau mensyukuri nikmat harta, tiganya. Pertama, zakat wajib. Kedua, infak wajib, nafkah wajib. Menafkahi anak istrinya, menafkahi orang yang di bawah tanggung jawabnya. Yang kedua, nafkah sunat. Nafkah sunat itu termasuklah menafkahi anak istrinya wajib, menafkahi anak istri orang sunat. Maka rajin-rajinlah bapak menafkahi bini orang. Iya, setuju, Bu? Setuju. Bapak mau bersyukur, gimana ibu larang pula? Jadi banyak panjang, sangat panjang. Nah, tapi hadis di situ bukan menceritakan, bukan pamer, bukan dipiralkan, karena identik dengan ria ya. Lalu kalau kita beramal takut ria, lalu tidak beramal itu pun jadi ria. Ya. Aku takutlah kalau beramal ria. Bagus tak usah katanya pula. Ya, tidak usahnya pun ria. Maka ada istilah memaksakan diri masuk surga lebih baik daripada ikhlas masuk neraka. Halo, Bu.
Memaksakan diri masuk surga lebih bagus daripada ikhlas masuk neraka. Paham? Bu? Paham? Bilanglah paham kalau paham. Bilang enggak kalau paksakanlah dirimu sholat, paksakan puasa, paksakan zakat, paksakan tahajud, paksakan mengaji, paksakan, itu lebih bagus daripada nunggu-nunggu ikhlas baru sholat. Tak ikhlas, tak sholat, neraka. Itu saya pikir ya begitu ya apa. Jadi syukur, memanfaatkan segala nikmat zahir batin untuk meningkatkan ketaatan pada Allah. Itu makna Pak Hadis di situ. Satu lagi Bu, tadi ada satu. Silakan Bu. Silakan Bu, silakan. Nah, ini Pak Ustaz. Iya. Begini Pak Ustaz, tentang salat qada ada nih Pak Ustaz. Kan suami kita udah nggak ada Ustaz. Jadi waktu dia sakit itu kan ada ketinggalan salat-salatnya. Bisa kita pindahkan ke dia Ustaz? Oh, suami sakit, lagi sakit nggak sholat. Sholat, tapi dia sholatnya ya namanya dia udah terbalik Ustaz. Jadi kan Nggak apa-apa, memang begitu orang sholat sakit. ya Tayamum, berbaring, udah sah itu. Jangan bilang tak sholat, udah sholat itu. rasanya kalau nggak puas itu Ustaz. Jadi kalau kita sholat sekarang ini kita sholat qadaan itu Ustaz, bisa kita hadiahkan. Enggak, kalau menyempurnakan sholat yang sudah dikerjakan, sholat sunat, bukan dikodo. Tapi kalau nak tinggal dikodo, yang tinggal dikodo, yang sudah dikerjakan kurang sempurna, sempurnakan dengan sholat sunat. Kita Iya. hadiahkan sama dia Ustaz. Oh, udah mati rupanya dia. Oh, enggak lah, bukan sholat dihadiahkan sama dia. Apanya? Sodako, puasa, yasin, takhtim, tahlil, baca Quran, begitu doa, yang begitu-begituannya. Jangan lagi sholat ibu hadiahkan sama dia. Pahala amalan-amalan yang sunat misalnya ibu kerjakan, berimpak ibu niatkan pahalanya, takhtim tahlil niatkan pahalanya, doakan, ya begitu Bu ya. Ya, Makasih Pak Ustaz. sama-sama. Ibu ini yang sayangan sama suaminya. Istri. Hah? Oh iya. Oh ya Allah. Ya mudah-mudahan semoga berkat. Doa lagi kita ya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Tub alaina innaka antat tawwabur rahim. ربنا زدنا علما نافعا وارزقنا فهما واسعا وعملا صالحا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.